Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita awali perjumpaan kita ini dengan senantiasa melafalkan kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita senantiasa istiqomah menunaikan kewajibannya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia sempurna yang telah menjadi teladan dalam segala aspek kehidupan, antara lain dalam mengevaluasi diri dalam segala amal perbuatan di dunia. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Saat ini kita berada di penghujung tahun 2024 dan sebentar lagi memasuki awal tahun 2025. Dengan demikian kita sudah melewati hari yang begitu panjang dengan berbagai macam kegiatan dan aktivitas, baik yang direncanakan maupun hanya kebetulan, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Sebagai manusia biasa, kita tidak luput dari kelalaian dan juga mampu melaksanakan kebaikan meski tidak istiqomah. Di antara perbuatan kita ada yang sejalan dengan perintah Islam, ada juga yang melanggar, bahkan kadang menyimpang dari syariat. Ada yang bermanfaat bagi umat, ada juga yang justru merugikan bahkan kadang membahayakan. Dalam konsep Islam, kita diperintahkan untuk bermuhasabah, introspeksi dan mengevaluasi diri dari segala perbuatan yang sudah dilakukan. Jika kita mampu melakukan refleksi dan introspeksi diri, maka kita dikategorikan orang yang cerdas. Sedangkan yang tidak mampu bermuhasabah atas perilaku yang telah diperbuatnya, maka disebut orang yang lemah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Yang artinya, orang yang cerdas adalah orang yang mengevaluasi dirinya serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah. Hadis riwayat Ahmad. Lantas bagaimana cara bermuhasabah yang sesuai dengan ketentuan Islam? Syekh Mula Al-Qari dalam kitab Mirqatul Mafatih menjelaskan, ay hasaba amalaha wa ahwalaha wa aqwalaha fid dunya, fa in kana khairan hamidallahu ta'ala wa in kana syarran taba minha wastadraka ma fataha qabla an yuhasaba fil uqba. Yang artinya, dia mengevaluasi perbuatan, kondisi, keadaan dan perkataannya di dunia. Jika baik maka dia memuji Allah, dan jika buruk maka mestinya dia bertobat. Kemudian mengejar sesuatu yang telah luput darinya sebelum dirinya dievaluasi di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Berdasarkan penjelasan Syekh Mullah Al-Qari, bermuhasabah itu tidak hanya sekedar mengingat keburukan-keburukan yang sudah kita lakukan, tidak juga cuma membayangkan kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi, tapi lebih dari itu, muhasabah harus diwujudkan dalam tindakan nyata agar dosa-dosa kita selama hidup ini mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah dengan bertobat sungguh-sungguh. Tobat yang sebenarnya berarti kita beristighfar, berhenti dari perbuatan maksiat, menyesali dosa-dosa yang sudah dilakukan dengan hati yang mendalam, dan bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Begitu pula jika menyangkut hak-hak sesama manusia harus diselesaikan dengan baik. Jadi bisa kita pahami bahwa muhasabah itu bukan sekedar seremoni di akhir tahun, tetapi merupakan langkah berkelanjutan untuk terus memperbaiki diri agar kita menjadi hamba lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Tuhfatul Ahwadi juga dipaparkan makna muhasabah lebih detail. Ai hasabaha wa dallaha wasta'badaha wa qaharaha hatta sarat muti'atan munqadatan. Yang artinya yakni mengevaluasi, menghinakan, menghambakan dan menundukkan diri sehingga menjadi orang yang taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dalam konsep muhasabah ini kita terapkan 3T, yaitu teliti, tobat dan taat. Teliti amal perbuatan yang sudah dilakukan, tobat dari segala dosa yang dilakukan, dan taat hingga akhir hayat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada satu hal yang bisa merusak spirit bermuhasabah yang perlu diwaspadai dan dihindari. Apa itu? Merasa kebaikan yang dilakukan lebih banyak daripada keburukannya. Hal ini juga pernah diingatkan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Wa minal mahrurin man yadunnu anna ta'atihi aktsar min ma'asihi. Yang artinya di antara orang-orang yang tertipu adalah dia yang menduga ketaatannya lebih banyak daripada kemaksiatannya. Dia hanya sibuk menghitung banyaknya putaran tasbih yang dipakai untuk membaca wirid mengagungkan nama Allah. Dia fokus pada seberapa sering dia berzikir menyebut nama-nama Allah, tapi dia lupa bahwa begitu banyak waktunya justru habis untuk membicarakan keburukan orang lain, memanfaatkan kesempatan untuk menyakiti sesama, dan melakukan berbagai tindakan buruk lainnya. Amal baiknya mungkin jauh lebih sedikit dibandingkan amal buruknya, tetapi dia merasa seolah-olah lebih banyak. Waktu yang seharusnya digunakan untuk taat kepada Allah bisa jadi sangat minim, tetapi dia menduga seakan-akan sudah cukup banyak. Selain itu, kualitas amal baiknya pun perlu dipertanyakan. Apakah saat berzikir dia melakukannya dengan ikhlas tanpa pamrih kepada makhluk lain? Apakah ketika bersedekah dia tidak membatalkan pahalanya dengan menyebut-nyebut sedekah itu atau menyakiti perasaan penerima? Apakah ibadahnya bebas dari rasa ujub, takabur? Semua itu perlu direnungkan. Ma'asyiral muslimin jemaah rahimakumullah. Karena itu dalam bermuhasabah kita harus benar-benar memperhatikan setiap hal yang kita lakukan, baik dalam bentuk perbuatan maupun ucapan. Perhatikan yang besar maupun yang terlihat kecil, yang dilakukan secara terang-terangan maupun yang tersembunyi. Jangan hanya fokus kepada perbuatan baik lalu melupakan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Jangan hanya menghitung amal soleh, tapi juga periksa dan evaluasi kualitasnya. Apakah benar-benar dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan? Teruslah menilai diri sendiri sebelum datang saatnya kita dinilai, dipertanyakan dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cerdas menghisab diri di dunia, insya Allah hisab kita di akhirat nanti akan menjadi lebih ringan. Sejalan dengan perkataan Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu bil 'adl akbar wa innama yahifu hisab yaumul qiyamati 'ala man hasaba nafsahu fid dunya. Yang artinya, hisablah kalian sebelum kalian dihisab, dan berhias dirilah kalian untuk menghadapi penyingkapan yang besar. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang yang selalu menghisab dirinya saat hidup di dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum fi dawatihi innahu
الرحيم. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas, ittaqullaha fima amara wa antahu amma nahaa wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fihi binafsihi wa kana bi malaikatihi wa qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatihi al-muqarrabin warḍallahu ma'al khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabat wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin warḍa'na ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adil asy-syirka wal musyrikin wansur ibadaka al-muwahhidin wa ansur man nasruddin waqtul man khadal muslimin wa dammir a'da' ad-din wa 'ala kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'anna al-bala'a wal waba'a wa zalazil was su'al fitnah wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sa'iril buldanil muslimina 'amma ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la tu'minu akbar.